Halo guys, balik lagi sama saya Neri di channel kita Math Side. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengantar statistika. Sebelum kita membahas tentang statistika, mari kita lihat ilustrasi berikut. Pernah nggak sih kalian ketika suatu brand handphone mengeluarkan model handphone terbarunya, kalian bertanya-tanya, kira-kira berapa ya harga handphone yang akan dikeluarkan? Atau mungkin pada saat ini kalian bertanya-tanya, kapan sih pandemi COVID ini akan selesai? Ya, semua itu bisa dijawab. Bahkan ketika kalian bertanya kepada seorang peramal, kalian bisa mendapatkan jawabannya. Tetapi, pada video kali ini saya tidak akan membahas bagaimana peramal menjawab pertanyaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan suatu cabang dalam matematika yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kita bisa bilang bahwa cabang ini merupakan peramalnya matematika. Cabang itu disebut statistika. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengambil, menyusun, mengolah, menggambarkan, menganalisa, dan menyimpulkan suatu data. Jadi ketika kita bekerja dengan statistika, sebetulnya kita bekerja dengan data. Secara garis besar, statistika terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif, dan yang kedua adalah statistika inferensial. Pada dasarnya, statistika deskriptif merupakan statistika yang sudah pernah kalian pelajari waktu kalian SMP atau SMA, ketika kalian belajar rata-rata, median, modus, dan sebagainya. Sedangkan statistika inferensial itu merupakan kelanjutan dari statistika deskriptif. Jadi, kesimpulan yang kita peroleh dari statistika deskriptif itu bisa kita gunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut dan akhirnya kita bisa memperoleh gambaran secara umum dari suatu populasi yang kita teliti. Dalam statistika ada suatu istilah yang namanya statistik. Statistik merupakan ukuran yang berupa nilai atau gambar yang dihasilkan oleh pengolahan data. Contoh dari statistik adalah mean, median, modus, standar deviasi, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari statistik. Jadi di sini sudah jelas perbedaan antara statistika dan statistik. Statistika itu adalah ilmu dan statistik itu adalah nilai. Selanjutnya dalam statistika itu ada beberapa istilah yang cukup populer, yaitu populasi dan sampel. Kalian pasti sering mendengar kata-kata populasi dan sampel. Gampangnya, populasi adalah keseluruhan objek yang akan kita teliti. Sedangkan sampel itu merupakan sebagian dari objek yang akan kita teliti. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, objek penelitian kita adalah kotak-kotak yang berwarna kuning ini. Lalu, apa itu sampel? Misal kita mengambil beberapa kotak yang ditandai dengan warna biru. Nah, itu merupakan sampel dari penelitian kita. Kita hanya mengambil sebagian. Jadi, secara umum, populasi adalah keseluruhan objek dan sampel adalah sebagian dari objek yang akan kita teliti. Ketika kalian pertama kali mempelajari statistika di bangku kuliah, kalian akan selalu bertanya, bagaimana sih cara memakai statistika dalam penelitian? Atau ketika kalian ingin membuat skripsi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah framework yang biasanya digunakan oleh para statistikawan untuk melakukan penelitian, yaitu DCOVA framework. DCOVA sendiri berasal dari kata define, collecting, optimizing, visualizing, dan analyzing. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu DCOVA. Dimulai dari define.
Pada langkah pertama ini, apa sih yang akan kita define? Di sini kita akan mendefinisikan suatu variabel. Apa itu variabel? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada sebuah mobil dan seorang wanita. Mobil tersebut memiliki beberapa variabel. Contohnya, variabel warna, variabel harga, variabel kepemilikan, misalnya itu mobil second atau mobil baru. Misalnya kalau kalian mau ada variabel kapasitas bensin dan lain sebagainya. Itu merupakan variabel. Jadi, bahasa mudahnya, variabel adalah suatu karakteristik dari objek penelitian. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel kategori dan variabel numerik. Variabel kategori merupakan variabel yang informasinya menjelaskan tentang klasifikasi suatu objek, bukan berupa angka. Contoh variabel kategori adalah warna dan kepemilikan. Di sini warna termasuk variabel kategori karena seperti kita tahu, mobil ada berbagai macam warna, seperti warna merah, hijau, hitam, putih, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh variabel kategori. Kepemilikan juga merupakan salah satu contoh dari variabel kategori, karena itu merupakan data yang bukan angka, yaitu cuma second atau baru. Yang kedua adalah variabel numerik. Variabel numerik adalah variabel yang informasinya menjelaskan tentang angka-angka dari suatu objek. Dalam ilustrasi kita, contoh dari variabel numerik adalah harga, karena harga merupakan angka. Atau kapasitas bensin, itu juga merupakan salah satu contoh dari variabel numerik. Di variabel numerik sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah variabel diskrit. Variabel diskrit merupakan variabel yang memiliki nilai bilangan yang terpartisi seperti bilangan bulat. Cara kita mengukur variabel diskrit dapat menggunakan dua buah skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal dan skala ordinal. Apa sih skala pengukuran? Jadi skala pengukuran itu merupakan suatu klasifikasi yang nantinya akan menentukan metode apa yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dari data yang sudah kalian kumpulkan. Karena pada dasarnya ketika suatu variabel diskrit misalnya diukur menggunakan skala nominal, maka kita tidak bisa menggunakan metode analisis pada skala ordinal untuk melakukan analisis lebih lanjut dari variabel di skala nominal. Begitu juga sebaliknya. Jadi apa sih itu skala nominal dan skala ordinal? Yang pertama, skala nominal itu merupakan salah satu skala yang bertujuan untuk melabeli suatu nilai pada variabel kualitatif yang tidak memiliki urutan. Sebagai contoh tadi, merah, hitam, putih dalam variabel warna itu dapat kita ubah menjadi angka 1, 2, 3 dan berubah menjadi variabel diskrit dengan pengukuran skala nominal. Atau laki-laki dan perempuan biasanya dilambangkan dengan 0 dan 1, dan itu merupakan salah satu contoh skala nominal. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang bertujuan untuk melabeli suatu nilai pada variabel kualitatif yang memiliki keterurutan. Contoh dari pengukuran skala ordinal adalah ketika kalian mengisi angket, misalnya angket ketidakpuasan, di situ akan dituliskan bahwa 1 itu tidak puas, 2 biasa saja, 3 puas. Nah, di situ merupakan contoh dari skala ordinal, karena angka-angkanya itu memiliki keterurutan dan memiliki arti ketika diurutkan. Kita kembali lagi ke jenis variabel numerik yang kedua. Variabel numerik yang kedua adalah variabel kontinu, yang merupakan variabel yang memiliki nilai bilangan real atau mencakup desimal yang rapat. Sebagai contoh, pada ilustrasi tadi, variabel harga itu merupakan variabel kontinu.
Atau variabel kapasitas bensin itu juga merupakan salah satu contoh dari variabel kontinu. Untuk mengukur variabel kontinu, kita bisa menggunakan dua buah skala, yaitu skala interval dan skala rasio. Skala interval merupakan skala yang melabeli suatu nilai pada variabel kuantitatif yang sudah memiliki keterurutan dan konsistensi jarak. Pada ilustrasi kita, misalkan kita mendefinisikan suatu variabel yang kita beri nama variabel suhu saat mesin dinyalakan, maka variabel suhu itu merupakan salah satu contoh dari skala interval. Kenapa suhu termasuk dalam skala interval? Jadi pada dasarnya dalam skala interval itu tidak ada kata nol mutlak. Dalam artian seperti ini. Misalnya, ketika suhu tersebut diukur dan menghasilkan 0 derajat Celcius, itu tidak berarti tidak ada panas di mobil tersebut. Misalnya kita ganti menggunakan termometer yang mungkin menggunakan Kelvin atau Fahrenheit, maka di situ akan terlihat bahwa suhu dari mobil itu tidak 0, tetapi ada suatu nilai. Yang kedua adalah skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi, yang mencakup ketiga skala dari nominal, ordinal, dan interval. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang paling lengkap. Dia memiliki keterurutan, konsistensi jarak, dan perbandingan. Contoh dari skala rasio adalah kapasitas bensin. Kapasitas bensin itu merupakan salah satu contoh skala rasio karena ketika suatu mobil memiliki kapasitas 20 liter, itu sangat berbeda dengan mobil lain yang mungkin memiliki kapasitas 20,1 liter. Walaupun hanya cuma berbeda koma, tetapi itu merupakan kapasitas yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah C, collecting. Pada tahap C ini, kita akan mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, kita harus mengetahui ada dua buah istilah, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari penelitian sendiri. Contohnya, misalnya kalian meneliti pendapatan karyawan di suatu perusahaan. Di situ kalian benar-benar datang ke perusahaan tersebut dan melakukan penelitian terhadap karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Atau kalau misalnya kalian tidak bisa melakukan penelitian secara langsung, kalian bisa membentuk suatu tim kerja untuk melakukan penelitian tersebut. Itu merupakan salah satu contoh dari kegiatan mengumpulkan data primer. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari penelitian orang lain atau sumber lain. Misalnya, seperti tadi kalian ingin melakukan penelitian terhadap pendapatan dari karyawan di suatu perusahaan, kalian hanya datang ke perusahaan tersebut dan mungkin menemui salah satu pengurus dari perusahaan tersebut dan kalian meminta datanya secara baik-baik kepada si pengurus itu. Maka itu merupakan data sekunder karena data itu bukan kalian kumpulkan sendiri, tetapi kalian peroleh dari orang lain yang di luar tim penelitian kalian. Nah, dalam mengumpulkan data, itu ada dua jenis. Yang pertama sensus dan yang kedua sampling. Sensus itu merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan terhadap populasi. Jadi semua populasi atau semua objek penelitian kita itu kita lakukan atau kita teliti satu persatu. Kelebihan dari sensus itu datanya akurat karena menggambarkan secara aktual dari objek yang kita teliti. Tetapi kekurangan dari sensus itu sangat banyak, yaitu sensus butuh waktu, butuh banyak biaya, dan butuh banyak tenaga, itu pasti. Yang kedua adalah sampling.
Sampling itu adalah salah satu metode pengumpulan data yang hanya dilakukan terhadap sampel atau sebagian dari objek penelitian. Kelebihan dari sampling itu tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan biaya, dan tidak menghabiskan tenaga. Tetapi ada kekurangan dari sampling, yaitu tidak terlalu akurat. Tetapi ketidakakuratan dari sampling itu masih bisa ditolerir dalam statistika. Sampling terbagi menjadi dua, yaitu non-probabilistic sampling dan probabilistic sampling. Non-probabilistic sampling terbagi lagi menjadi dua, yaitu judgment sampling dan convenience sampling. Judgment sampling itu adalah suatu proses pengumpulan data dari sampel yang sudah kita tentukan dan penentuannya tidak secara acak. Sebagai contoh misalnya, dalam suatu pilkada atau suatu pilpres, partai A itu melakukan sampling, tetapi samplingnya itu hanya diambil dari tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang mendukung partai A. Itu merupakan salah satu judgment sampling, karena tempatnya sudah tertentu di tempat yang mendukung partai A. Yang kedua adalah convenience sampling. Convenience sampling itu merupakan salah satu contoh metode sampling di mana kita mengambil sampel yang tidak menghabiskan tenaga atau biaya. Contohnya misalnya tadi pada kasus pilkada atau pilpres tadi, misalnya ada suatu organisasi yang ingin melakukan penelitian terhadap atau melakukan survei terhadap pilpres yang kantornya itu ada di suatu daerah, misalnya daerah A, maka organisasi tersebut hanya melakukan penelitian di daerah A tersebut saja, tidak meluas ke daerah-daerah yang lain. Itu merupakan contoh convenience sampling. Jadi berbeda. Judgment sampling itu adalah metode sampling di mana sampelnya sudah kita tentukan secara pribadi, tidak secara random, dan convenience sampling itu adalah metode sampling yang tidak menghabiskan tenaga atau biaya, karena sumbernya ada di sekitar kita atau di sekitar si peneliti. Yang kedua adalah probabilistic sampling. Probabilistic sampling terbagi menjadi 4, yaitu simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Simple random sampling merupakan salah satu metode sampling yang paling dasar, karena kita memilih sampelnya secara acak. Kita bisa memilih sampel secara acak bisa menggunakan tabel keacakan. Dalam statistika terdapat suatu tabel yang namanya tabel keacakan, dan itu dapat digunakan untuk melakukan simple random sampling. Yang kedua adalah stratified sampling. Dalam stratified sampling, kita membagi sampel kita menjadi beberapa bagian yang sama rata. Lalu dari bagian-bagian tersebut, kita mengambil sampel lagi secara acak. Jadi sederhananya, stratified sampling itu merupakan simple random sampling yang dilakukan kepada kumpulan sampel yang sudah terbagi-bagi. Yang ketiga adalah cluster sampling. Cluster sampling merupakan salah satu metode sampling di mana kita membagi sampelnya menjadi beberapa bagian, hampir mirip dengan stratified sampling. Hanya pada stratified sampling itu kita membagi sampelnya menjadi beberapa bagian dan setiap bagian itu harus rata atau misalnya harus memiliki jumlah yang sama. Sedangkan cluster sampling itu pembagiannya tidak harus memiliki jumlah sama. Misalnya dalam pilpres tadi, suatu lembaga yang ingin melakukan quick count, dia mengambil cluster sampling misalnya dari daerah Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Aceh, dan sebagainya. Di situ kita bisa lihat bahwa pemilih di masing-masing klaster itu berbeda-beda jumlahnya dan mungkin tidak sama. Yang ketiga adalah systematic sampling. Systematic sampling itu merupakan salah satu metode di mana cara pengambilan sampelnya itu secara acak tetapi sistematis. Contohnya seperti ini. Misalnya di suatu penelitian, kalian mengambil sampel sebanyak 900. Dan di situ kalian ingin mengambil 300 sampel dari 900 orang yang ada. Pertama-tama, ke 900 orang itu karena kalian ingin mengambil 300 orang saja dari 900 orang yang ada, pertama kalian membagi 900 dengan 300 dan akan diperoleh 3. Sehingga bahasa mudahnya adalah sampel yang banyaknya 900 itu dibagi menjadi kelompok-kelompok yang jumlahnya 3 orang. Dan dari kelompok-kelompok yang 3 orang itu, kalian misalnya mengambil sampel berdasarkan urutan tertentu. Misalnya, kalian sudah mengurutkan kelompok A 1, 2, 3, kelompok B 1, 2, 3, kelompok C 1, 2, 3. Lalu di kelompok A kalian menentukan bahwa dari setiap kelompok itu akan diambil yang ada di urutan pertama. Jadi kelompok A diambil urutan pertama, kelompok B diambil urutan pertama, kelompok C diambil urutan pertama, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu contoh systematic sampling. Selanjutnya adalah O, organizing. Di sini kita akan melakukan pengorganisiran dari data. Perhatikan tabel yang ada di sebelah kiri. Tabel di sebelah kiri itu merupakan contoh dari hasil suatu penelitian. Maka ketika kalian melakukan suatu penelitian, itu kalian akan memperoleh data yang seperti tabel di sebelah kiri. Bentuknya masih acak dan tidak teratur. Dengan penyajian tabel di sebelah kiri, itu akan sulit untuk melihat apa yang terjadi dari sampel. Apalagi kalau sampelnya banyak. Oleh karena itu dibutuhkan pengorganisiran dari data. Pengorganisiran data itu disebut dengan menyajikan data menggunakan tabel frekuensi. Biasanya kalau di Excel, Microsoft Excel, itu ada yang namanya pivot table. Pivot table dan tabel frekuensi itu pada dasarnya sama. Sebagai contoh di sini, kalian perhatikan di tabel yang pertama, itu ada tabel yang isinya warna dengan banyak. Tabel pertama ini menunjukkan tabel frekuensi dari warna. Jadi di sini bisa dilihat secara jelas bahwa mobil yang berwarna merah ada 5, mobil yang berwarna biru ada 3, dan mobil yang berwarna hitam ada 2. Ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika kita melihat tabel yang sebelah kiri. Tabel yang sebelah kanan juga mirip dengan tabel warna, yaitu tabel kepemilikan. Di sini juga merupakan tabel frekuensi dari kepemilikan. Dan di sini jauh lebih mudah dan kita bisa melihat secara langsung informasi bahwa mobil yang second itu ada 5 dan mobil yang baru itu ada 5. Kedua tabel tersebut, tabel warna dan tabel kepemilikan, merupakan tabel frekuensi dari variabel kategori. Karena di sini ada kategori merah, biru, hitam atau kategori second dan baru. Selanjutnya adalah tabel frekuensi untuk harga. Yang di sebelah kiri itu merupakan tabel frekuensi untuk harga yang disajikan secara tunggal. Di sini kita bisa lihat bahwa mobil yang harganya 122 juta itu ada 2 buah. Mobil yang ada harganya 123 juta itu ada 1 buah, dan seterusnya. Dan yang di sebelah kanan merupakan tabel frekuensi berkelompok. Di sini tabel frekuensi berkelompok itu sangat digunakan ketika sampelnya sangat banyak. Perhatikan saja dari contoh berikut ini.
Di sini ketika tabel frekuensi tunggal itu kita membutuhkan 7 baris, sedangkan pada tabel frekuensi berkelompok kita hanya membutuhkan 2 baris. Dan ini sangat efektif ketika jumlah sampelnya sangat banyak atau banyaknya baris dari tabel frekuensi itu dapat diminimalisir. Dari tabel frekuensi berkelompok ini kita bisa lihat bahwa mobil yang harganya 122 sampai 128 juta itu ada 5 buah. Dan mobil yang harganya 129 juta sampai 135 juta juga ada 5 buah. Kira-kira seperti itu untuk organizing data. Selanjutnya adalah visualizing data. Ya, visualizing data ini sangat populer di kalian dan mungkin kalian sering melakukannya waktu kalian di SMP atau SMA. Kalian pasti pernah mengenal pie chart, bar chart, dot chart, histogram, ogive, line chart, polygon frekuensi, dan sebagainya. Di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang visualizing data, karena pada tahap ini saya akan membuat video lain yang mempraktekkan bagaimana cara melakukan visualizing data. Begitu juga pada tahap organizing data. Saya tidak membahas secara langsung karena nanti saya akan membuat video bagaimana cara kalian melakukan organizing data menggunakan pivot table atau cara membuat tabel frekuensi berkelompok. Dan yang terakhir dari langkah-langkah penelitian adalah analyzing data. Dan ini merupakan contoh dari statistika inferensial. Di sini nanti kalian akan belajar tentang uji normalitas, uji korelasi, dan regresi, lalu interval kepercayaan, uji Mann-Whitney, standarisasi, dan sebagainya. Ada banyak sekali metode yang digunakan untuk menganalisis data. Demikian video saya tentang pengantar statistika ini, semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian dapat mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan kalian chat di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bye semuanya.